Om Swastiastu, selamat sore seluruh masyarakat Bali yang saya cintai. Sore hari ini kami menyampaikan informasi tentang perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali. Yang pertama adalah tentang perkembangan kasusnya. Dapat saya laporkan bahwa pada hari ini terdapat tambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 14 orang. Sehingga dengan demikian jumlah kasus positif COVID-19 di Bali sampai sore ini menjadi 63 orang. Dari 14 orang tambahan kasus positif pada sore hari ini terdiri dari 12 orang yang memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Artinya 12 orang ini positif karena imported case. Artinya kasus itu atau penyakit itu, virus itu dibawa dari luar negeri. Kemudian 2 orang transmisi lokal. Artinya 2 orang ini terinfeksi COVID-19 karena dia melakukan kontak dekat dengan orang yang positif terlebih dahulu. Kemudian untuk kasus, atau saya ulangi, untuk yang sembuh hari ini tidak ada tambahan sehingga masih tetap 19 orang. Demikian juga yang meninggal, Astungkare tidak ada tambahan, masih tetap 2 orang. Demikian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan kasus atau penyakit COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, kami, pemerintah Provinsi Bali, dan juga gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 ini menyampaikan tentang perlunya kita semua, seluruh masyarakat Bali, untuk melanjutkan dengan penuh disiplin dan penuh ketaatan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini supaya tidak meluas. Karena saya katakan tadi, dari 14 kasus positif yang dilaporkan atau tambahan sore hari ini 14 kasus positif itu, 2 orang diantaranya adalah transmisi lokal. Artinya penularan terjadi dari orang yang dulu positif kepada orang baru. Karena ini melakukan kontak dekat. Nah, ini penting saya sampaikan, kalau kita tidak disiplin di dalam melakukan upaya pencegahan melalui menggunakan masker di tempat yang terbuka atau ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita tidak rajin mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Kalau kita tidak disiplin menjaga jarak pada jarak sekurang-kurangnya 1,5 meter atau lebih. Kalau kita tidak disiplin untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, maka transmisi lokal itu bisa meluas. Kalau tadi saya laporkan 2, kalau kita tidak disiplin menjalankan yang saya sebutkan tadi, maka transmisi lokal bisa terus meluas. Oleh karena itu, karena kita semua ingin selamat dari COVID-19 ini, karena kita semua tidak ingin terjangkit dengan COVID-19 ini, maka kami akan terus mengajak seluruh masyarakat Bali, mari kita jalankan terus upaya-upaya pencegahan ini. Gunakan masker bagi semua orang, terutama ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ketika kita melakukan aktivitas di luar rumah.
baik bagi yang sehat maupun bagi yang sakit. Masker ini memiliki dua fungsi. Bagi orang yang sakit dengan menggunakan masker, maka dropletnya tidak akan keluar, tidak akan jatuh di tempat-tempat yang lain, tidak akan mengenai orang. Droplet itu akan tertahan di masker, sehingga COVID-19 ini tidak menyebar kepada orang lain. Bagi orang yang sehat menggunakan masker, maka dia terhindar hidungnya, mulutnya dari droplet yang mengandung COVID-19 itu. Jadi itulah pentingnya bagi kita semua untuk menggunakan masker. Yang kedua, kita juga harus rajin-rajin mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Mengapa? Karena berdasarkan penjelasan dari para ahli yang terus melakukan pencermatan terhadap penyebaran COVID-19 ini, menyatakan bahwa penyebaran COVID ini paling banyak melalui dua cara. Yang pertama adalah melalui droplet atau percikan cairan dari mulut kita, dari hidung kita, mengenai orang lain. Maka itu dijaga dengan menggunakan masker, baik bagi orang yang sakit maupun orang yang sehat. Cara penyebaran yang kedua dari COVID-19 ini melalui tangan kita. Ketika orang yang terinfeksi tidak menggunakan masker, dia batuk, dia bersin, dia meludah, lalu mengenai permukaan ini. Permukaan yang kita pegang, permukaan meja, pegangan kursi, pada air minum, gelas, dan sarana lain yang kita pegang. Kalau tangan kita menyentuh permukaan ini, maka COVID akan berada di tangan kita. Selanjutnya, menjadi kebiasaan banyak orang untuk memegang mulut, memegang hidung, atau mengusap mata. Dengan demikian, maka COVID akan berpindah ke mulut kita, ke hidung kita, ke mata kita. Pada saat itu, maka virus akan terus mengalir ke dalam tubuh kita. Karena itu, maka kita harus rajin mencuci tangan. Dengan demikian, maka ketika di sini ada COVID-19, kita mencuci tangan dengan sabun, maka COVID tersebut akan larut dan kemudian hanyut di air yang mengalir. Sehingga kita bisa terbebas dari COVID-19. Dua cara itu adalah cara yang sangat efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Bali, mari kita lakukan itu. Yang pertama, gunakan masker. Bagi masyarakat umum yang sehat, silahkan menggunakan masker kain yang sekarang sudah banyak diproduksi oleh garmen kita, oleh rumah tangga kita. Bagi orang yang sakit, silahkan menggunakan masker yang lebih memenuhi standar supaya tidak keluar dropletnya. Kemudian yang berikut, rajin mencuci tangan. Dan jangan pernah lupa untuk selalu menjaga jarak yang aman dari orang lain. Karena kita tidak pernah tahu bahwa orang lain itu terinfeksi atau tidak. Tidak semua orang yang terinfeksi secara positif itu menunjukkan gejala sakit. Banyak orang yang positif terinfeksi COVID-19 tapi kondisinya tetap bugar, tetap sehat, tanpa keluhan. Karena itu, maka mari kita ikuti arahan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Bali bisa terbebas dari infeksi COVID-19 ini. Kuncinya adalah mari kita disiplin melaksanakan itu semua. Seluruh masyarakat Bali yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mari kita terus berusaha untuk melakukan upaya pencegahan COVID-19 ini, ditambah lagi dengan melaksanakan ritual yadnya, sembahyang, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa
ide yang dewasa supaya kita tetap selamat, tidak terinfeksi COVID-19 ini. Dan Bali tetap tenang, damai, sehingga perekonomian bisa pulih dalam waktu yang tidak lama. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.